belum mengerti apa sih sebenarnya tugas di Bawaslu itu. Mereka hanya tahu kadang-kadang Bawaslu itu kerjanya hanya musiman, ketika ada tahapan baru kerja. Padahal kan realitanya tidak seperti itu ya Pak. Kita itu bekerja biasa, Bawaslu itu kerja biasanya kan dimulai pas ada tahapan seperti mengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Lekar Pemilu. Siang hari ini kita telah kedatangan Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung. Selamat siang Pak. Iya. Beliau ini juga di Bawaslu berada di divisi apa Pak? SDM. Di SDM Sumber Sumber Daya Organisasi. Iya. Oke Pak. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mereka santai lah kalau bahasa Belitungnya, kalau bahasa Indonesia kan ngobrol gitu. Nah, kita ngobrol tipis-tipis lah istilah bahasa milenial sekarang. Biar masyarakat di luar itu tahu sebenarnya apa itu Bawaslu. Selama ini kan informasi yang diterima masyarakat itu kan apa ya? Bawaslu itu agak terdengarnya belum familiar gitu di masyarakat kita. Nah, di sini kita akan ngobrol sama Pak Haikal menjelaskan apa itu Bawaslu. Nah, kalau dari menurut Pak Haikal, Bawaslu itu apa sih sebenarnya? Saya izin letak. Iya, siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semuanya, perkenalkan saya Haikal Bakar, sekaligus ketua dan divisi SDM dan organisasi. Iya, Saya sudah menjabat di Bawaslu Kabupaten Belitung sejak 2017, yang pada saat itu masih bernama pengawas pemilu atau Panwaslu, masih panitia. Itu Pak Ethok ya Pak? Ya, Ethok. Masih Panwaslu ketika itu. Oh iya. Lalu di 2018 kemudian ikut seleksi kembali dan berubahlah Bawaslu yang sebelumnya Panwaslu itu. Nah ini berdasarkan Undang-Undang 7 2017 bahwa Bawaslu sudah bersifat permanen. Kalau sebelumnya ad hoc atau masih sementara, nah ini sudah permanen, maka namanya berubah dari panitia ke badan. Oh, panitia berbadan ke badan. Itu dia kronologinya. Lalu kemudian Bawaslu ini adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu ataupun pilkada. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi ada perbedaan antara pemilu dan pilkada. Undang-undang sebagai hakinya juga pasti berbeda ya. Ya, juga berbeda. Kalau pemilu itu kita memilih anggota DPR RI, lalu DPD, lalu juga presiden, dan wakil presiden. Sedangkan pilkada kita memilih wali kota, gubernur, bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. DPRD sudah termasuk ya Pak? Iya, enggak ya. Nah ini bedanya antara pemilu dan pilkada. Undang-undangnya juga berbeda. Kalau pemilu kita memakai Undang-Undang 7 2017. Kalau pilkada kita masih memakai Undang-Undang 10 2016. Iya. Ini sebelumnya secara singkat Bawaslu, dan Bawaslu ini salah satu penyelenggara pemilu. Di samping itu juga ada penyelenggara pemilu yang lain, yaitu KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum, dan satu lagi adalah DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya, DKPP itu hanya ada di pusat ya Pak? Iya, hanya ada di pusat. Tugasnya dari 3 lembaga penyelenggara pemilu ini pun juga berbeda-beda. Kalau kita ini di Bawaslu, ya saya menjelaskan tentang Bawaslu. Iya, Pak. Dan saat ini mungkin juga masyarakat di luar sana Pak, terkadang
belum mengerti apa sih sebenarnya tugas dari Bawaslu itu. Mereka hanya tahu kadang-kadang Bawaslu itu kerjaan hanya musiman, ketika ada tahapan baru bekerja. Padahal realitanya tidak seperti itu ya Pak. Kita itu bekerja biasa, Bawaslu itu bekerja biasanya kan dimulai pas ada tahapan seperti mengawasi persiapan parpol, verifikasi parpol seperti itu. Nah mungkin bisa Bapak jelaskan biar ini menjadi informasi untuk masyarakat di luar sana, sebenarnya apa sih tugas dari Bawaslu itu? Oke, bisa saya jelasin secara singkat aja ya. Iya, Pak. Ini juga kita ambil dari Undang-Undang 7 2017 tadi, bahwa secara singkat tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu itu tercakup pada 3. Yeah. Yang pertama itu kita memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan. Artinya Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu. Semuanya dari tahap yang paling pertama itu pendaftaran calon peserta pemilu sampai nanti ke pelantikan. Jadi semuanya diawasi oleh Bawaslu, termasuk juga mengawasi apa yang telah dilakukan oleh KPU. Penyelenggara juga diawasi Pak. Penyelenggara kita awasi dalam hal ini adalah KPU. Tapi kalau di KPP juga Pak ya? Ya, justru di KPU yang mengawasi kinerja kita. Nah ini fungsi dari DKPP sendiri. Lalu fungsi ataupun tugas yang kedua yaitu adalah pencegahan. Maksudnya Bawaslu ini adalah mencegah segala bentuk dimungkinkannya pelanggaran yang akan terjadi di setiap tahapan pemilu. Jadi setiap ada indikasi pelanggaran itu harus dicegah terlebih dahulu. Jadi dicegah terlebih dahulu, baru nanti akan masuk ke fungsi yang ketiga dan akan kita jelaskan. Nah ini fungsi dari pencegahan tersebut banyak sekali tata cara ataupun mekanisme dari pencegahan. Baik kita datang langsung ke tiap tahapan pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, atau kita mengawasi jalannya kampanye. Lalu kalau ada indikasi pelanggaran kita cegah. Nah itu sangat banyak sekali untuk pencegahan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga non penyelenggara itu juga bisa, baik berupa MOU ataupun dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali untuk pencegahannya. Nah lalu yang ketiga ini masuk ke fungsi atau tugas yang ketiga adalah penindakan. Nah setelah dicegah lalu kemudian masih tidak mau dibilang gitu ya, ini peserta yang mau melanggar nggak bisa dibilang. Nah maka masuk kita ke fungsi ketiga ini, yaitu fungsi penindakan. Jadi disitulah kita memproses segala bentuk indikasi pelanggaran tadi. Dan di proses itu apakah nanti masuk atau masuk kategori pelanggaran atau tidak, nanti akan diputuskan. Nah sedangkan dari bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa saja terjadi di pemilu ataupun pilkada itu setidaknya ada 3 bentuk atau 3 jenis pelanggaran. Yang pertama itu pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini pelanggaran yang bersifat administratif, bersifat tata cara proses pada tahapan pemilu. Kalau ada indikasi pelanggaran, kemudian kita cegah, tapi tetap masih dilakukan, maka kita tindak. Itu pelanggaran administrasi. Yang kedua, pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, ada beberapa tindak pidana pemilu ini yang bisa saja terjadi. Nah, itu kita proses di Bawaslu bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan di dalam satu lingkup sub kecil organisasi di bawah Bawaslu, namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu adalah sentra penegakan hukum terpadu. Nah disitulah
terlibat Bawaslu, penyidik, polisi, dan jaksa akan menentukan dan memproses segala bentuk tindak pidana pemilu. Yang terakhir itu pelanggaran yang bersifat kode etik penyelenggaraan. Jadi setiap penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU itu apabila melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 7 2017, nah itu akan diproses oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tadi. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan fungsi dari Bawaslu itu sebenarnya ada 3 ya Pak. Fungsi pengawasan, selanjutnya ada fungsi dari pencegahan, dan selanjutnya ada dari penindakan. Dan itu saling berkaitan Pak ya. Seperti itu. Mungkin ini sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa tugas Bawaslu itu yaitu tadi. Yang pertama itu ada fungsi dari pengawasan, yang kedua itu pencegahan, dan yang ketiga itu di penindakan. Ini terkait masalah langkah-langkah strategi apa nih Pak kira-kira yang akan dilakukan Bawaslu dalam mempersiapkan pengawasan pemilu? Langkah-langkah strategis nih Pak.